Nah guys, di sini bisa kalian lihat, aplikasi ini memberikan jumlah pinjaman tertinggi hingga 10 juta rupiah dengan acuan bunga 0,05% per hari dengan tenor pinjaman selama 91 hari. Jadi, bagi kalian yang ingin melakukan pinjaman online, silakan kalian simak terus video ini sampai habis karena saya akan memberikan cara ke kalian bagaimana mengajukan pinjaman online di aplikasi ini hingga cair ke rekening kalian. Halo guys, berjumpa lagi dengan saya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Pada video kali ini, saya akan kembali merekomendasikan ke kalian satu aplikasi pinjaman online yang mudah cair dengan bunga rendah dan sudah pasti tenor yang panjang. Dengan menonton video ini, kalian yang sering auto akan langsung mendapatkan pinjaman online langsung cair. Sebenarnya, untuk mendapatkan pinjaman online yang mudah ACC dan mudah cair itu sangat gampang. Kita hanya perlu mencari aplikasi pinjaman online, kemudian membuat akun dan mengisi semua data informasi yang diminta aplikasi pinjaman online tersebut, agar kita bisa mendapatkan limit pinjaman. Setelah kalian mendapatkan limit pinjaman, kalian tinggal mengajukan pinjaman. Jadi, sangat mudah mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online. Dan tentunya kalian harus melengkapi persyaratan yang diminta setiap aplikasi pinjaman online. Untuk aplikasi pinjaman online terbagi menjadi dua, yaitu pinjaman online yang legal dan ilegal. Untuk aplikasi pinjaman online yang legal, sudah pasti terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan, dan untuk aplikasi pinjaman online yang ilegal, tentu saja belum terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan. Buat kalian yang sering menonton channel ini, pasti kalian sudah tahu bahwa di sini saya sering membahas aplikasi pinjaman online langsung cair, dan saya selalu merekomendasikan ke kalian aplikasi pinjaman online yang legal dan sudah berizin di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Namun, kali ini karena ada subscriber saya meminta untuk membahas tentang aplikasi pinjaman online yang ilegal yang mudah cair. Dan kalian perlu ingat di sini, saya hanya berbagi cara bagaimana mengajukan pinjaman. Bukan saya yang menentukan di ACC atau tidak. Jadi, langsung saja kita ke pembahasannya. Aplikasi pinjaman yang saya rekomendasikan ke kalian kali ini adalah aplikasi pinjaman online ilegal dan tidak usah dibayar. Dan di sini, kenapa saya mengatakan tidak usah dibayar? Karena ada informasi atau himbauan dari Kominfo yang menyatakan pinjamlah uang sebanyak-banyaknya di pinjol ilegal, karena pinjol ilegal tidak punya standar hukum karena perjanjian pinjam meminjam tidak sah. Aplikasi pinjol yang saya rekomendasikan ini terbukti bisa mencairkan dana pinjaman yang ada di aplikasi ini, dan tentu saja di sini kalian hanya perlu menyediakan KTP untuk melakukan pinjaman di pinjol ilegal ini. Bahkan jika data kalian sudah rusak, aplikasi ini masih bisa mencairkan pinjaman kalian. Jadi, buat kalian yang sedang mencari pinjaman online cepat cair dan tidak ingin dikembalikan, kalian bisa melakukan pinjaman di pinjol ilegal, tetapi kembali lagi ke kalian mau melakukan pinjaman di pinjol legal atau ilegal. Dan untuk pembayaran, kalian yang putuskan mau dikembalikan atau tidak. Karena di sini saya hanya membagikan tutorial cara mengajukan pinjaman di pinjol legal maupun ilegal. Dan di sini saya akan memperlihatkan pernyataan dari Kominfo di website resmi kominfo.go.id. Nah, di sini kata Samuel Aberjani Penggarapan, Dirjen Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenkominfo, mengatakan tidak perlu takut pada debt collector vintage. Masyarakat juga tidak perlu takut bilang vintage ilegal membawa kasus ini ke ranah hukum. Kalau mereka ilegal, kan bagaimana mereka mau nagih? Tidak ada aturannya, kan mereka ilegal. Kalau mereka vintage ilegal, mau melaporkan ini, ya bagus, saya jadi bisa tutup nanti karena mereka kan ilegal, ujar Samuel kepada CNBC Indonesia. Samuel menambahkan agar masyarakat tidak perlu takut untuk meminjam ke vintage ilegal. Namun, setelah pinjam tak perlu membayar. Ya, tak perlu bayar. Mereka kan ilegal.
Kenapa harus takut? Kan mereka ilegal, ujar Samuel. Nah jadi, untuk aplikasi pinjol ilegal dengan bunga rendah dan tenor panjang, yang saya rekomendasikan ke kalian adalah aplikasi pinjaman tunai ini. Di sini bisa kalian lihat, aplikasi ini sudah mendapatkan 4,5 bintang dari 9.000 ulasan dan sudah di-download sebanyak 100.000 kali. Untuk iklan aplikasi ini, kalian bisa mendapatkan limit pinjaman hingga 10 juta rupiah. Kemudian, perlindungan data aman dengan enkripsi. Selanjutnya, bunga pinjaman yang sangat rendah hingga 0,05% per hari. Dengan pembayaran cicilan hingga 6 kali. Nah, di sini saya akan sedikit membacakan tentang aplikasi pinjaman tunai ini. Kami adalah aplikasi pinjaman online yang aman, nyaman, dan juga efisien. Untuk cara pengajuan, yang pertama kalian download aplikasi pinjaman tunai. Selanjutnya kalian isi data diri dengan benar, tunggu hasil verifikasi dan menjadi anggota KSP. Dan yang keempat, jika lolos uang akan cair ke rekening Anda. Untuk syarat pinjaman, yang pertama kalian minimal berumur di atas 18 tahun hingga 55 tahun, memiliki KTP, dan mempunyai rekening bank pribadi. Pinjaman tunai merupakan aplikasi yang stabil, nyaman, efisien, serta berkomitmen untuk menciptakan platform layanan pendaftaran anggota koperasi simpan pinjam yang aman, dengan dukungan layanan 24 jam, interface yang sederhana, dan proses pinjaman nyaman serta mudah dioperasikan. Pengajuan dengan mengisi formulir secara online, dan kami memastikan keamanan informasi pribadi Anda. Untuk informasi produk pinjaman, jumlah pinjaman yang diberikan mulai dari Rp500.000 hingga Rp20 juta. Untuk periode pinjaman, terpendek selama 91 hari dan yang terpanjang selama 180 hari. Untuk suku bunga tahunan maksimum 14% per tahun, dengan suku bunga harian 14% per 365 sama dengan 0,0384%. Dengan biaya layanan, admin, dan lain-lain sebesar Rp0. Nah, di sini bisa kalian scroll paling bawah, kemudian kalian bisa melihat izin aplikasi pinjaman tunai ini. Pinjaman tunai meminta izin kamera, izin kontak, izin lokasi, izin ponsel, izin penyimpanan, dan lainnya. Nah, jadi di sini kalian perlu mengizinkan kamera, kontak, lokasi, ponsel, penyimpanan, dan lainnya. Nah, jadi bagi kalian yang ingin melakukan pinjaman online, silakan kalian download aplikasi pinjaman tunai ini. Jika sudah, silakan kalian klik buka. Nah, di sini silakan kalian baca terlebih dahulu untuk pernyataan pengungkapan ini. Jika sudah kalian baca, silakan kalian klik sertifikasi sekarang ini. Nah, di sini ada pop-up untuk aplikasi ini meminta izin kamera. Jadi silakan kalian klik saat aplikasinya digunakan. Silakan kalian izinkan semua. Nah, di sini kita langsung dihadapkan ke halaman memasukkan nomor telepon seperti ini atau melakukan pendaftaran dan login ke dalam aplikasi pinjaman tunai ini. Jadi silakan kalian masukkan nomor telepon kalian. Jika sudah seperti ini, silakan kalian klik kirim kode ini untuk mendapatkan kode OTP atau kode konfirmasi. Nah, jika sudah kalian dapatkan, silakan kalian masukkan. Kemudian silakan kalian klik login seperti ini. Nah, di sini bisa kalian lihat, saya baru membuat akun di aplikasi pinjaman tunai ini. Saya langsung mendapatkan limit pinjaman sebesar Rp10 juta dengan acuan bunga 0,05% per hari dengan tenor pinjaman selama 91 hari. Untuk melakukan pinjaman di aplikasi pinjaman tunai ini, silakan kalian klik dapatkan uang segera ini. Nah, di sini ada 4 data informasi yang diminta aplikasi pinjaman tunai ini, yaitu yang pertama informasi identitas, yang kedua informasi kontak darurat, yang ketiga informasi pribadi, dan yang terakhir informasi bank kalian. Pada bagian informasi identitas ini, di sini yang pertama silakan kalian identifikasi wajah kalian, kemudian foto KTP bagian depan kalian. Untuk tips, foto KTP yang jelas akan meningkatkan tingkat persetujuan. Nah, jadi usahakan kalian foto KTP kalian terlihat jelas. Kemudian silakan kalian isi nama sesuai KTP, nomor KTP, kemudian agama kalian, pendidikan, dan status pernikahan. Selanjutnya kalian klik lanjut. Kemudian pada bagian informasi kontak darurat, aplikasi pinjaman tunai ini meminta 2 kontak darurat. Jadi silakan kalian masukkan 2 kontak darurat yang bisa dihubungi pihak aplikasi. Dan usahakan nomor yang kalian masukkan masih aktif dan bisa dihubungi. Kemudian pada bagian informasi pribadi, di sini silakan kalian masukkan alasan pinjaman, pekerjaan kalian, nama perusahaan, penghasilan bulanan, tempat tinggal sekarang,
Kemudian kalian isi alamat lengkap kalian. Selanjutnya kalian klik lanjut. Kemudian yang terakhir yaitu informasi bank kalian. Jika sudah kalian masukkan semua data informasi ini, maka kalian akan mendapatkan limit pinjaman di aplikasi pinjaman tunai ini. Oke teman-teman, sekian dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.